Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami mengambil judul tentang sistem analis dalam mata kuliah etika profesi. Di dalam kelompok kami terdapat 4 anggota yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Sundarti, Anita Retno Wulansari, Milatus Solihah Mokaromah, dan juga Yulinar Kanastasia. Pada kesempatan kali ini, saya, Anissa Sundarti, akan memberikan pengertian tentang sistem analis. Jadi, sistem analis adalah sebuah pekerjaan yang termasuk dalam tim engineering. Posisi ini bertugas untuk melakukan analisis, merancang, dan juga mengimplementasikan sistem. Ia bertanggung jawab atas hasil yang ingin dicapai perusahaan dalam hal IT. Orang yang duduk di posisi ini menggunakan teknik analisis dan juga roadmap untuk menyelesaikan yang berhubungan dengan IT. Biasanya, ia juga berperan untuk pemimpin dalam implementasi sistem baru yang akan digunakan oleh perusahaan. Di beberapa perusahaan, posisi ini juga meneliti sistem terbaru yang berhubungan dengan peningkatan IT maupun infrastruktur agar perusahaan lebih efisien. Selanjutnya, saya akan meneruskan materi dari teman saya. Saya akan membacakan peranan dan tanggung jawab sistem analis. Yang pertama, sistem analis bertanggung jawab untuk membuat asumsi tentang tujuan investigasi berdasarkan wawancara dengan programmer atau developer. Yang kedua, mengidentifikasi input dan output kebutuhan pengguna saat sistem dikembangkan. Yang ketiga, dengan menggunakan prinsip-prinsip analisis terstruktur, sampling, dan akuntansi, sistem analis bertugas memastikan bahwa solusi yang ditawarkan efektif. Yang keempat, membuat diagram alir atau flowchart dan spesifikasi yang akan digunakan oleh programmer. Yang kelima, mengolah aplikasi, mengkoordinasikan tes, dan mengamati kinerja sistem untuk memastikan perbaikan. Yang keenam, setelah melakukan investigasi, biasanya sistem analis melakukan analisis dari asumsi yang muncul. Analisis ini bisa berupa percobaan langsung ke apa yang ingin diperbaiki atau ke apa yang ingin dikembangkan lebih lanjut. Yang ketujuh, persyaratan sistem yang sudah matang akan dilanjutkan dengan pembuatan desain. Desain ini bisa berupa arsitektur, modul, antarmuka, dan data. Biasanya dalam perkembangan desain, sistem analis bekerja dengan front-end, back-end, dan full-stack developer. Yang kedelapan, apabila pengembangan desain berhasil, maka sistem analis diharuskan untuk mengimplementasikan ke dalam sebuah kasus. Kasus ini dapat berupa pembuatan sistem baru atau pengaplikasian dalam pengembangan produk. Beberapa perusahaan menggunakan tugas implementasi sebagai yang paling akhir. Yang kesembilan, analisis sistem bisa pula menjadi perantara atau penghubung antara perusahaan penjual perangkat lunak dengan organisasi tempat ia bekerja dan bertanggung jawab atas analisis biaya pengembangan, usulan desain, dan pengembangan serta menentukan rentang waktu yang diperlukan. Dan yang terakhir, analisis sistem bertanggung jawab atas studi kelayakan sistem komputer sebelum membuat satu usulan kepada pihak manajemen perusahaan. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Keterampilan sistem analis. Pertama, keterampilan teknis. Ini merujuk pada hard skill yang dibutuhkan sistem analis dalam melakukan tugas-tugas yang melibatkan teknologi. Keterampilan ini begitu penting untuk mengevaluasi solusi teknologi atau merancang solusi baru demi memenuhi kebutuhan organisasi. Yang kedua, berpikir kritis. Tugas analis sistem fokus pada pemecahan masalah dalam beberapa tahap, mulai dari untuk menganalisa kebutuhan organisasi hingga merancang dan mengimplementasikan solusi. Untuk melakukan tugas ini dengan baik, sistem analis harus menggunakan keterampilan berpikir kritis yang kuat. Dengan begitu, ia dapat mengidentifikasi masalah, mempertimbangkan solusi, mengimplementasikan rencana, dan mengevaluasi perbaikan yang ada. Ketiga, komunikasi. Sistem analis akan secara teratur berkomunikasi dengan baik dengan banyak pihak dalam pekerjaannya, seperti supervisor, kolega, staf, hingga klien. Karena akan sering berkolaborasi dalam berbagai proyek dengan kolega dan manajer, sistem analis dituntut untuk
komunikasi teknis sehingga klien dapat memahaminya. Itu sebabnya kemampuan komunikasi yang mumpuni menjadi satu skill yang harus dimiliki oleh seorang sistem analis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok sistem analis ingin menjelaskan atau melanjutkan lagi tentang materi keterampilan dan pengetahuan sistem analis. Pengetahuan dan keterampilan teknologi komputer, bahasa pemrograman dan teknik pengolahan data, termasuk diantaranya keterampilan dalam menggunakan alat dan teknik untuk mengembangkan aplikasi software dan hardware. Pengetahuan tentang metode kuantitatif dalam membangun model-model aplikasi, analis sistem banyak menggunakan metode kuantitatif seperti linear programming, dynamic programming, regression, network, decision tree, trend, dan simulasi. Pengetahuan tentang user atau bisnis secara umum, seorang sistem analis membutuhkan pengetahuan bisnis perusahaan agar dapat berkomunikasi dengan user yang akan menjalankan sistem. Pengetahuan bisnis yang sebaiknya dimiliki adalah pengetahuan mengenai akuntansi perusahaan, manajemen, marketing, personalia, dan company policies. Kemudian, analisis bisnis. Sistem analisis bisnis bekerja bukan hanya untuk tim engineering, mereka juga mengevaluasi bisnis yang secara khusus memiliki hubungan dengan teknologi yang dikembangkan oleh perusahaan. Kemampuan menganalisa masalah dan membeberkan solusi. Communication skills dan kemampuan untuk membina dan menjaga hubungan layaknya profesional. Kemampuan komunikasi adalah keterampilan esensial untuk berhubungan dengan banyak pihak, terutama user, dalam menyampaikan presentasi dan pembuatan laporan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.